Tapi mesti terkandung pujian di dalamnya tuh. Kalau nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, Al-Quddus misalnya, Asy-Syakur, Al-Alim, As-Sabur, ini nama-nama mungkin ada petunjuk memuji nama-nama itu. Oh, Al-Alim, Allah Maha mengetahui, berarti pengetahuannya adalah paling sempurnanya. Itu ada unsur pujian di dalam nama-nama itu. Nah, seandainya kemudian ada nama yang tidak mengandung unsur pujiannya, sebenarnya tetap harus kita mencari bagaimana agar bisa memuji Allah dengan nama-nama itu. Ya. Al-Mutakabbir, Allah yang maha besarnya itu, bagaimana cara memujinya? Nah, nanti kita pelajari dalam fikih Asmaul Husna. Al-Ali, maha tinggi, gimana ketinggiannya? Nanti kita mencari bagaimana memaknai pujian dalam nama-nama itu. Waqad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna. Maka Allah mensifati semua namanya itu adalah husna. Dan di antara makna husna adalah penuh dengan pujian. Tadi ayatnya di surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Al-A'raf 180. Fahiya lam takun husna li mujarradil alfaz bal li dalalatiha ala awsafil kamal. Ini kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Maka nama-nama itu berdasarkan ayat tadi tidak hanya sebatas lafadz saja, tidak hanya batas kalimat atau ucapan saja, tapi di situ menunjukkan semuanya adalah husna, ada kebaikannya, ada keindahannya, dan layak untuk dipuji. Nah, dulu ada sebuah kisah yang mungkin pernah juga dulu saya sampaikan di sini pas awal-awal pembahasan Asmaul Husna dulu. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ngisi kajian seperti ini kan terus membaca ayat wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Terus beliau membaca wallahu ghafurur rahim. Ini Al-Maidah ayat 38, tapi beliau mengakhiri ayat itu dengan wallahu ghafurur rahim. Orang pencuri laki, pencuri perempuan, kalau mereka mencuri maka nanti potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari Allah. Ya, hukuman dari Allah. Balasan atas perbuatan mereka dan hukuman dari Allah. Terus beliau bilang wallahu ghafurur rahim. Begitu menyampaikan ayat itu mengakhiri dengan wallahu ghafurur rahim, kemudian datanglah seorang Arab Badui mendengar beliau mengucapkan ayat tadi itu. Kemudian Arab Badui tadi dia komentar, laisa hadza bikalamillah. Kayak seperti itu bukan kalamullah, itu bukan ayat itu. Masuk ayat kok seperti itu. Ya. Kemudian ada santrinya yang bilang, "Loh, Anda hafal ayat Allah, Anda hafal Al-Qur'an atau kadzib bikalamillah?" Si Badui menjawab, "Enggak, saya enggak hafal ayat Al-Qur'an. Tapi enggak mungkin kalau Quran kok ayatnya kayak gitu aja. Atau kadzib, ataukah Anda mendustakan ayat ini itu?" Enggak, saya juga enggak mendustakan. Laisa walakin laisa hadza bikalamillah. Tapi enggak mungkin kalau Allah berfirman seperti itu. Coba Anda baca lagi ayatnya tadi. Si Badui malah minta pada si Imam Asma'i baca ayat tadi itu. Terus beliau baca wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Oh ya tadi maaf saya salah. Harusnya bukan ghafur, wallahu azizun hakim, itu harusnya. Nah itu kata orang Badui. Nah kalau itu benar, dia nggak hafal ayat Al-Quran, tapi begitu melihat kandungan dari ayat itu bisa mudah dipahami. Ya, orang Badui orang yang paham bahasa Arab ya. Kalau orang Windan ya belum tentu. Nah itu bacanya salah, akhir ayatnya itu salah, dia bisa komentar. Karena seandainya wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayangi, itu tidak mungkin berhubungan dengan hukuman potong tangan. Kata orang Badui tadi gini, sodakta, Anda baru benar ketika membaca wallahu azizun hakim.
Azza fahakama faqata'a. Allah itu bijak sehingga menghukumi untuk memotong tangan orang yang mencuri. Walau ghafara wa rahama, seandainya Allah Maha Ghafur, Allah mengampuni, Allah menyayangi, lama qata'a. Nanti enggak akan kok dikasih hukuman potongan tangan, enggak akan. Ini membedakan ayat-ayat Allah Asmaul Husna sampai seperti itu. Walihada idza khatamat ayatul rahmah bismi adzabin aw bil aks dhahara tanafur kalam wa adam intidhami. Maka nanti kalau seandainya ayatnya diakhiri dengan Ghafur, dengan Rahim, itu nanti tidak ada hubungannya dengan azab atau tidak ada hubungannya dengan hukuman. Sedangkan kalau hubungannya dengan azab atau siksaan, hukuman, itu ya azizun hakim, alimun hakim dan sebagainya. Tapi Ghafur tidak. Ghafur itu nanti berkaitan dengan kebanyakan maksiat yang dilakukan, terus tobat, baru Ghafur Rahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu orang Badui yang dia tidak menghafal ayat Al-Qur'an, cuman mengetahui bahwa nama Allah yang sempurna itu sesuai pula dengan sifatnya. Ketika sifatnya nanti disesuaikan dengan namanya, maka ayatnya itu berkata tentang apa, firmannya berkaitan tentang apa, nanti kandungannya akan dilihat di akhir ayat itu. Jadi menutup ayat itu nanti akan menggunakan Asmaul Husna yang sesuai dengan kandungan apa yang dibicarakan dalam ayat itu. Nah, maka tadi yang benar, wallahu azizun hakim. Allah Maha Aziz yang penuh kebijaksanaannya dan hikmahnya, sehingga menentukan hukuman bagi orang yang mencuri itu adalah potong tangan. Nah, faqta'u aydiyahuma. Baik. Yang dipotong tangan mana ya Pak ini Pak? Tangan kanan kiri? Sampai lengan, sampai ujung sini, atau dirijito? Sampai sini aja ya, pergelangan, enggak sampai sini. Tapi ini kan juga tangan itu, enggak alusin jamaah sampai sini aja. Orang Khawarij sampai sini orang Khawarij. Baik. Tapi nanti pembahasan fikih lah ini, enggak kita bahas di sini. Intinya bahwa hukuman ini nanti ketika diakhirkan dalam ayat itu, maka ayatnya mesti menggunakan nama yang sesuai. Maka tadi di awal kami sampaikan bahwa nama Allah yang husna itu sesuai dengan sifatnya yang ula. Nama Allah yang indah itu sesuai dengan sifatnya yang juga tinggi, dengan baik dan sempurna. Sehingga dalam ayat tidak ada pertentangan. Ayat tidak ada pertentangan. Ketika berbicara tentang hukuman, itu penuh dengan kebijaksanaan hukuman yang Allah tetapkan. Hukuman pencuri demikian, hukumannya orang yang menuduh seperti ini, hukumannya orang yang berzina demikian, hukumannya orang yang banyak hukuman dalam Al-Quran. Itu di akhir ayatnya disesuaikan dengan nama dan sifat yang sempurna. Nah, kemudian kata beliau, wa ala hadza fa inna du'a Allah bi asma'ihil ma'mur bihi fi qaul fad'u biha la ta'atta illa ma'alif ma'aniha. Kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna yang diperintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 180 tadi itu ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Perintah doa dalam ayat itu la yata'atta illa ma'al ilmi ma'aniha. Tidak akan bisa baik kecuali dengan mengilmui makna-maknanya. Mengilmui makna-maknanya. Fa innahu in lam yakun aliman bima'niha ruma ja'ala fi du'il ismu fi ghairi mawtinihi. Karena seandainya tidak mengetahui makna Asmaul Husna, bisa jadi dia berdoa dengan nama Allah yang tidak layak pada tempatnya. Tidak layak pada tempatnya. Kayak ayat tadi ketika dibaca oleh Imam Al-Asma'i tadi, kemudian ada orang Badui mengomentari, ya itu kan tidak layak dalam masalah azab. Terus Ghafurur Rahim, harusnya Azizun Hakim. Nah, ketika orang kemudian minta disembuhkan, kita kan berdoanya Allahumma Rabban Nas adhil ba'sa isfi antal ghani atau anta al-ali atau anta al-alim, kan enggak seperti itu. Pakainya anta syafi. Ya Allah, engkau yang maha asy-syafi, memberikan kesembuhan. Sesuai, karena doanya demikian. Allah, kita minta
dicukupkan kehidupan duniawi kita, misalnya Allahumma aghnina, Allahumma antal ghani, Allahumma antal wahhab, aghnina bihalalika an haramik, amman siwak. Itu pakai kata-kata al-ghani. Ya Allah, Allahumma antar rahim, ya Allah, bahwa kami diberi kecukupan itu. Enggak layak seperti itu. Maka berdoa itu dengan nama Allah yang sesuai apa yang kita minta, yang kita harapkan, sehingga nanti baik doa itu. Nah, kata beliau di sini dikatakan ka'an yakhtima talabur rahmah bismil adzab aw wil aks. Nah, ini seperti tadi menutup minta rahmat dengan nama al-adzab, ya. Atau sebaliknya, ya Allah, Engkau maha menyiksa orang-orang kafir. Allahumma antal muntaqim, Engkau yang maha membalas orang-orang kafir, misalnya gitu. Atau sebaliknya, tadi minta diampuni padahal berkaitan dengan pembalasan pada orang-orang kafir. Allahumma antal muntaqim ighfirli, misalnya. Enggak cocok. Ya Allah, Engkau itu maha mengampuni, ya Allah, adablah orang-orang kafir, kan enggak cocok. Allahumma antal ghafurur rahim, ya, adzibil kufar, adablah orang-orang kafir. Allahumma alaika bihim, enggak cocok, ya. Karena memang harus disesuaikan dengan makna yang terkandung dalam doa itu. Fayahza tanafur fil kalam wa adabit tisak. Nah, kan nanti akan bertentangan ucapan doa itu. Wa man tadabbara al-ad'iyatal waridah fil Qur'anil Karim, maka barang siapa yang mentadabburi doa-doa di dalam Al-Qur'anul Karim atau fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajidu annahu ma min du'ain minha yakhtim bi syai'in min asma'illahil husna, maka nanti mendapatkan doa-doa yang dalam Quran dan hadis itu ada penyebutan asmaul husna, yakunu fi dzalika ism irtibat wa tanasub. Nanti nama-nama itu mesti ada kaitannya dan kesesuaiannya. Ma'ad du'a il matlub, dengan doa yang dipanjatkan. Contohnya kata beliau, kaqouli ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doanya Nabi Ibrahim sama Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Innaka antas sami, Engkau maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Yang kami minta ini loh ya Allah, Engkau mesti dengar dan Engkau mesti tahu apa yang kami minta itu. Innaka antas sami'ul alim. Berarti nama-nama itu sesuai dengan apa yang disebut dalam doa. Contoh yang lain, ini surat Al-Baqarah ayat 127 ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah ayat 127. Lanjutnya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwab, Engkau maha menerima taubat. Berarti kan sesuai, tawwabur rahim. Doa yang lain, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Al-Mu'minun ayat 109. Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah, Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, Engkaulah sebaik-baik yang memberi kasih sayang. Ini kan sesuai berarti. Al-Mu'minun ayat 109. Surat berikutnya misalnya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Menangkanlah kami antara kaum kami dengan kebenaran, Engkau sebaik-baik yang memberi kemenangan. Nah, ini doa yang sesuai. Anta khairul fatihin, anta khairul hakimin, khairul rahimin. Nah, ini karena doa itu kalau dipanjatkan menggunakan nama-nama asmaul husna, itu mesti Allah sangat-sangat senang sekali dan mudah mengabulkan doa itu. Maka ada perintahnya, fad'uhu biha, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, manusia seperti kita ini kan disebut namanya kan senang banget itu. Wah, apalagi dipuji-puji. Nanti mesti akan memberikan suatu walaupun tanpa diminta itu. Allah lebih dari itu, enggak bisa disamakan dengan makhluknya. Maka ketika yang disebut itu asmaul husna yang sesuai dengan permintaannya, maka mesti akan mudah Allah kabulkan.
Nah, yang penting di sini adalah kita memahami, mengetahui arti daripada Asmaul Husna itu. Walaupun tidak memaknai, memfikih, memahami dengan detail ya. Tapi setidaknya nama itu apa, terus kita bisa minta dengan nama-nama itu. Bisa berdoa dengan nama-nama itu. Ya, Rahim, Fatihin, kemudian Khairul Fatihin, Khairul Rahimin, Khairul Hakimin, sebaik-baik yang memberikan keputusan, sebaik-baik yang memberikan kemenangan, sebaik-baik yang berkasih sayang. Nah tadi warhamni innaka anta arhamur rahimin misalnya, khairur rahimin dan sebagainya. Ini doa-doa yang harus kita ketahui maknanya, nama-nama itu ya, nanti biar lebih baik dalam berdoa. Demikianlah semua doa harus juga semua doa yang ma'thurah atau yang ada di dalam ayat ataupun hadis yang sahih itu seandainya ada Asmaul Husnanya mesti sesuai ya, karena yang ngajari Rasulullah SAW, beliau paling tahu bagaimana memberi nama atau berdoa dengan nama Asmaul Husna. Kemudian inna ma'rifatal muslim bihadzal wasfil azim yazidu fihi ta'zim laha wal ijlal. Seorang muslim kalau mengetahui sifat dari nama-nama ini, itu nanti akan bertambah ta'zimnya, akan bertambah penghormatannya kepada Allah, wal ijlal, wal hirs, ijlal ya, pemuliaannya, dan hirsu ala fahmi ma'ani hal jalilah, semangat dalam memaknai makna-makna yang sempurna ini. Itu kalau dia tahu, semakin tahu semakin pengen belajar Asmaul Husna, mempelajari apa itu syakut. Jadi nggak cuma tahu terjemahannya tok, tapi juga paling nggak tahu ayat-ayat yang berkaitan dengan nama itu. Oh ada nama Al-Ali, apa aja sih ayat-ayatnya Al-Ali itu? Oh ada nama Al-Hakim, mana aja nama-nama Al-Hakim ayat-ayatnya itu? Oh Al-Halim, Al-Halim itu mana saja? Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, terus Al-Latif itu. Nanti insya Allah kalau kita mengetahui dengan benar kaidah-kaidahnya gitu ya. Ada nama yang cakupannya luas, ada nama yang hanya khusus makna itu tok namanya, sehingga terus bagaimana detail penjelasannya, akan nikmat kita dalam beribadah, dalam berdoa terutama. Kita sholat itu kenapa kemudian menyebut Allahu Akbar gitu ya. Kok enggak Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar misalnya gitu. Terus itu ruku, sujud, subhana rabbiyal a'la, kok pas ruku itu azim, pas sujud itu a'la dan seterusnya. Nanti akan tahu maknanya dan nikmat beribadah itu. Semakin khusyuk ibadahnya itu. Ya. Nyembelih itu kok bismillah misalnya gitu. Terus Allahu Akbar. Terus pas makan bismillah tok itu. Gimana kalau misalnya pakai Ar-Rahmanir Rahim? Terus kalau selesai alhamdulillah. Atau bangun tidur kok alhamdulillah enggak bismillah itu. Nah, nanti akan kalau mengetahui maknanya akan semakin nikmat dalam beribadah itu. Hidup tuh nikmat banget. Karena setiap yang diucapkan tahu maknanya. Ketemu setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketemu setan. Dengan ketemu setan apa? Astagfirullah, innalillah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim harusnya. Kepala saya jatuh, innalillah. Kebanyakan mengucapkan apa? Astagfirullah itu. Iya toh? Jangan lihat kebanyakan orang di luar itu kalau jatuh astagfirullah itu. Loh, jangan salah toh jatuh. Ini musibah, ini harusnya innalillah itu harusnya itu. Ya. Nah, ini nanti kalau mengetahui Asmaul Husna akan lebih nikmat dalam beribadah, nikmat dalam hidup sesuai dengan ibadah. Baik. Kata beliau wa hadza wa yumkin an nulakhis al-ma'ani mustafada wa thimad majniyah min hadzal wasf li asma'illah fi umur taliyah. Ada ringkasan memaknai dengan makna yang berfaedah dari sifat-sifat dan Asmaul Husna. Ada 6 perkara ini. Yang pertama kata beliau annaha asma'un dalatun ala ahsani musamma wa ajalli mausuf. Yang pertama ya, yang perlu kita ambil faedahnya adalah bahwa nama-nama Allah semuanya itu adalah sebaik-baik nama dan semulia-mulia sifat.
Jadi jangan sampai kemudian menganggap nama itu ada aibnya. Jangan sampai menganggap ada sedikit ketidaksempurnaan dalam sifatnya. Jangan sampai. Kan harus meyakini semua itu. Harus meyakini kesempurnaan sifat dan nama itu. Wa huwallahu tabaraka wa ta'ala dzul jalali wal kamali wal jamal. Maka Allah Ta'ala lah, Allah sajalah yang memiliki al-jalal, kemuliaan, wal kamal, kesempurnaan, wal jamal, keindahan. Ini semua hanya Allah saja yang dimiliki. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, anna fiha ijlalan lillahi wa ta'zima wa ikbaran. Jadi kalau kita sudah memahami nama Allah sempurna, semuanya indah, nanti kita akan semakin meyakini yang kedua, ijlal. Ada upaya memuliakan Allah, wa ta'ziman, dan upaya untuk menghormati Allah Azza wa Jalla. Idharan li'adhamatih, dan menampakkan penghormatan itu. Contoh dalam masalah kalam ini, Al-Quran mushaf kalamullah ini. Kalau kita betul-betul memahami Asmaul Husna, itu tidak akan meletakkan Quran di bawah sesuatu. Enggak. Quran itu masih yang di atas itu. Ini kalau ada uang itu ya di atasnya gini itu. Jangan di bawahnya itu. Itu ketika kita memahami Asmaul Husna, sifatnya Allah. Karena ada sifat Allah di sini, kalamullah. Kalamullah, ini bukan makhluk, ini kalamullah. Maka bagaimana menghormati kalamullah ini? Nanti diletakkan dia paling tinggi. Sebagian bahkan mengatakan kau bisa jangan gini itu, tapi ditegakkan ini sebagian, karena untuk menghormati kalamullah, atau disandarkan. Nah kayak gitu, yang di rak itu alhamdulillah itu sudah sesuai dengan ta'zim atau menghormati, tidak numpuk gitu loh. Nah, numpuk kan numpuk di atas kalamullah, tapi ditegakkan semuanya. Nah, gitu. Itu mentakzim namanya. Ini masalah sepele, tapi perlu kita ilmui upaya untuk mentakzim atau memuliakan sifat Allah. Karena Al-Quran kalamullah, itu ada sifat Allah di situ. Yang pertama memahami betul, yang kedua upaya untuk mentakzimnya. Atsalits, yang ketiga, anna kullasmin minha dalun ala thubuti sifati kamalillahi azza wajalla. Bahwa setiap nama itu menunjukkan tetapnya sifat sempurna bagi Allah. Semua nama menunjukkan sempurna sifat bagi Allah. Al-Hakim, penuh dengan hikmah, berarti sifat Allah itu hikmah semuanya. Maka ketika menentukan suatu perkara hukum gitu ya, atau ketetapan syariat, itu mesti ada hikmah di balik semua itu. Kok dibedakan laki dan perempuan? Ya memang beda itu. Walaysa dzakaru kal untha. Memang beda laki dan perempuan itu. Ya. Kenapa jatahnya juga berbeda? Ya harus dibedakan. Dalam masalah warisan misalnya. Tapi kalau dalam masalah perintah ibadah, jadi disamakan. Al-muslimun wal muslimat wal mu'min wal minat itu ya. Kemudian al-qanitun wal qanitat, as-shadiqin was-shadiqat, as-sabirun was-sabirat, semuanya disamakan dalam masalah-masalah ibadah itu. Tapi perempuan ada uzurnya dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, laki-laki enggak ada uzurnya. Nah, ini nanti hukum-hukum yang penuh dengan hikmah itu. Ya. Nah, jadi semua nama dan sifat itu, semua nama itu ada ketetapan sempurnanya sifat Allah Azza wa Jalla. Walidza kanat al-husna wa sifatuhu tabaraka ta'ala kullu sifatun kamal wa nu'utin kulha nu'utun jalal. Ini namanya semua sempurna dan sifatnya pun demikian. Mesti ada hikmahnya, ada rahmatnya, ada maslahatnya, ada keadilannya. Ini. Kemudian yang keempat, annaha laisa fiha ismun yahtawi ala syarr. Bahwa tidak ada nama yang mencakup keburukan, au yadullu ala naqsin, atau yang menunjukkan kekurangan. Jadi kita tadi meyakini semua nama itu sempurna, terus ada upaya untuk mentakzim atau mengagungkan dan menghormati asma Allah itu, kemudian semua nama ada petunjuk
sifat-sifat yang sempurna. Yang keempat, tidak ada nama yang mencakup sedikit pun keburukan. Tidak ada. La yahtawi ala syarr au yadulul naqs. Tidak ada nama itu. Fasyarru laisa ilaih. Maka syarru, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Syarru, keburukan ya. Ya bahasa kita nggih sarung ya. Sing saru-saru itu kan enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhulu fi sifatihi wa la yalhaq dzatuhu wa la yakunu fi syai'in min af'alihi. Tidak masuk dalam sifatnya, tidak juga diikutkan dalam zatnya ataupun dalam perbuatannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa orang-orang yang bermaksiat, yang melanggar aturan Allah, itu bukan bentuk keburukan, dan memang itu layak itu. Bahkan ketika ada kaum yang dibinasakan itu bukan bentuk syarru, bukan bentuk keburukan itu. Karena memang layak mereka dibinasakan. Karena ketika mereka diingatkan oleh nabi-nabinya. Ketika Fir'aun diingatkan sekian ayat-ayat, sanurihim ayatina fil afaq, kami tampakkan ayat-ayat kami, petunjuk kami, mukjizat kami. Di atas sana, di bawah sana semuanya. Dia enggak mau beriman ya. Allah binasakan saja itu. Itu layak bagi Allah dan itu bukan syarru, itu bukan keburukan. Karena memang layak bagi Allah menyiksa hambanya, mereka-mereka yang tidak mengikuti aturan para nabi. Nah, dan itu beda dengan raja-raja yang ada ya. Sebagian raja itu, sebagian penguasa itu, mereka kadang menyiksa rakyatnya tanpa ada perbuatan rakyat yang merugikan penguasanya itu. Karena mereka merasa memiliki kekuasaan, mereka memiliki kekuatan, akhirnya semena-mena, terus kerja paksa tuh, terus menjajah tuh. Tahu-tahu datang ke satu tempat terus dijajah itu, karena dia merasa punya kekuatan saat itu. Allah nggak akan demikian. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan menyiksa kalian in syakartum wa amantum. Kalau Anda bersyukur, Anda beriman. Nggak akan itu. Jadi yang Allah siksa itu memang layak untuk disiksa. Ya. Kalau penjajah kan enggak tuh. Ini enggak layak dijajah juga akhirnya itu. Iya toh? Karena merasa punya kekuatan. Manusia seperti itu, banyak itu. Ini kita era penak itu, wis binasakan aja itu. Kita enggak suka dengan kita, wah bunuh saja itu. Manusia kan seperti itu. Sukanya melakukan kedzaliman kepada orang lain yang orang lain pun belum tentu merugikan dia itu. Allah Azza wa Jalla enggak demikian. Hambanya yang beriman dikasih, yang kufur ya dihukum itu. Bahkan seandainya ada hambanya yang kufur sekalipun, tapi kemudian dia melakukan kebaikan, itu nanti Allah akan berikan kebaikan juga untuk dia kok. Saking ini kalau kita memaknai syakurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha membalas kebaikan itu. Seandainya ada orang berbuat baik untuk dirinya sendiri, itu Allah juga berikan kebaikan yang dia inginkan. Walaupun dia itu kufur, walaupun dia itu tidak beriman pada Allah, tapi ketika berbuat kebaikan untuk dirinya, Allah tetap berikan kebaikan yang dia inginkan. Jadi orang sakit, orang kafir, ateis, nggak percaya Tuhan, sakit kena virus gitu ya, terus berobat, sembuh, Allah berikan kesembuhan. Allah balas kebaikannya orang itu. Oh, dia sudah berusaha pakai obat, diminum, sembuh juga. Dari virus sembuh juga itu. Karena memang dia berbuat baik untuk diri sendiri. Untuk orang lain Allah tambahkan kebaikannya. Pelaku maksiat tapi berbuat baik untuk makhluk yang lain. Allah bersyukur padanya, Allah balas kebaikannya, Allah ampuni bahkan dosa-dosanya. Ingat ya, ada seorang wanita pezina yang dia itu apa? Kehausan, terus ke sumur, terus naik, terus lihat anjing sedang kehausan, terus dia turun lagi, terus ngasih, terus menggigit sepatunya itu naik ke atas, terus memberikan minum itu kan? Ya Allahu yashkur, Allah membalas kebaikannya dan Allah mengampuni dosa zinanya itu. Insyaallah. Ini saya muliakan, kalau kita memaknai nama Allah yang indah itu dan sifatnya juga yang sempurna itu,
nanti akan kita mengetahui betul bahwa tidak ada keburukan dalam satu nama pun yang Allah miliki. Nah, minimal 99 nama yang kita ketahui itulah, karena kan namanya dulu pernah saya sampaikan lebih dari itu. Kalau semua nama itu baik, ya, kalau di dalam kitab beliau di sini saya hitung ada 107 nama, 108 nama, 108 nama Asmaul Husna. Setelah diteliti lagi, nanti juga ada mungkin nyebutkannya lebih dari ini. Jadi 99 itu bukan batasan, bukan patokan saja, tapi itu nanti perlu juga kita ketahui. Tidak ada satupun nama Allah yang mencakup atau meliputi keburukan atau sifat yang kurang. Tidak ada yang terkandung aib dalam nama-nama itu. Tapi ini yang keempat. Yang kelima, anallaha amara ibadahu bidu'aihi biha. Yang kelima, saya ulangi lagi tadi yang pertama, kita memahami nama itu semuanya indah. Yang kedua, ada upaya untuk menghormati nama itu. Yang ketiga, bahwa semua nama mencakup sifatnya yang sempurna. Yang keempat, tidak ada satu nama pun yang berkaitan dengan keburukan. Nah, yang kelima, Allah perintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa dengan nama-nama itu. Itu harus kita pahami betul bahwa ini perintah. Jadi doa itu nek bisa juga ada unsur Asmaul Husnanya. Syukur kita pahami betul nama itu. Syukur kita pahami betul nama itu. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, annallaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha hifdhan wa fahman wa amalan biha wa amalan bima taqtadihi bi an yudkhilahul jannah. Yang keenam, yang terakhir, bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan siapapun yang menjaga 99 nama itu, menjaga ini maknanya bisa menghafalkan, memahami, mengamalkan yang terkandung dalam nama itu, maka Allah janjikan dia masuk ke surganya. Masuk ke surganya, ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman miyatun illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Yang bisa menjaganya. Menjaga itu apa? Menghafal, memahami, mengamalkan. 99 itu. Allah punya nama Al-Adil, yang Maha Adil. Gimana adilnya Allah? Nah, kita mengamalkan keadilan Allah itu seperti apa? Minimal pada diri sendiri. Adil dalam diri sendiri itu ya jangan kerja terus gak pernah istirahat. Karena di jiwa kita, diri kita punya hak misalnya. Terus ke keluarga kita, gimana mengamalkan keadilan itu. Terus aziznya Allah bagaimana kita amalkan itu. Terus alimnya Allah bagaimana. Allah itu Maha Alim, tahu semuanya ilmu. Nah, kita mungkin gak bisa sampai sempurnanya ilmu Allah, tapi paling enggak terus nambah ilmu itu. Nah, itu cara mengamalkannya seperti itu nanti. Ya. Jadi jangan sampai diri ini itu, kita ini jangan sampai terus merasa cukup puas dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu itu. Ngaji neng kene wis ngaji neng ngendi di mana ngaji lagi. Terus ngaji. Saya juga ngaji. Saya juga murojaah, saya juga belajar. Jadi juga harus seperti itu. Ini mengamalkan alimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek sudah itu kemudian diamalkan dalam kandungan Asmaul Husna yang lainnya. Wa hadza min barakati hadhil asma. Inilah berkahnya nama ini. Berkahnya nama ini. Nah, ini jadi yang muliakan 6 perkara yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari memahami Asmaul Husna ini. Jadi yang pertama adalah semua nama itu adalah indah. Yang kedua, bagaimana upaya kita menta'zim atau menghormati semua nama-nama itu. Nah, yang ketiga, semua nama itu mesti mengandung sifat yang sempurna. Yang keempat, tidak ada satu nama pun yang mengandung keburukan atau menunjukkan kekurangan. Yang kelima, Allah perintahkan kita untuk beribadah, untuk berdoa senantiasa menggunakan Asmaul Husna. Baik. Yang keenam, ini Allah Ta'ala menjanjikan siapa yang bisa menjaga 99 aja lah, nggak usah semuanya, 99 nama ini.
Nah, ini nanti akan dijamin masuk surga gitu loh. Dia naik kajian kayak gini ada tugas tuh jadi pernah bangun. Tugasnya apa? Tugasnya semua mengucapkan satu doa yang ada Asmaul Husna itu. Nanti pada istirahat setoran itu. Tapi udah mulai ya. Enggak usah lah, dengan sendiri insyaallah tahu. Setiap pagi tadi misalnya zikir pagi, nanti sore zikir petang itu. Zikir-zikir itu yang ada Asmaul Husna kan juga banyak itu. Atau doa-doa yang sudah kita hafal dari zikir-zikir itu misalnya atau dari wirid-wirid itu misalnya. Mungkin tidak semuanya ada Asmaul Husnanya. Jadi kan habis sholat astaghfirullah itu ada Allah itu astaghfirullah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima a'taita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada nama di situ? Ada enggak namanya? Allahumma. Selain itu sifat ya. La mani'a lima a'taita itu sifat semua itu. Allah tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk memberi. Tidak ada yang bisa memberi jika Allah tetapkan Allah halangi. Itu sifat semuanya itu berarti. Nah, pahami nama-nama itu dalam doa-doa. Nanti akan nikmat ketika berdoa itu. Oh, ini berarti belum jatah saya ini. Ternyata sudah hampir deal kontraknya. Rasido, berarti ya mungkin belum jatahnya. Pahami dari doa tadi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Nah, insyaallah kita lanjut nanti setelah istirahat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.